Teman-teman, jumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel Teknisi Digital, dan di depan kalian sekarang masih ada sebuah power amplifier OCL 150-300 watt merek Bell. Kemarin kita udah ngebahas soal ampere dan gimana cara mengukur ampere itu yang baik dan gimana caranya mengukur ampere yang baik dan benar menggunakan avometer digital seperti ini. Kemarin saya udah tunjukin ke kalian bahwa probe merah itu harus dipindahkan di sini, teman-teman. Dipindahkan di lubang ampernya ya. Sebut aja lubang ampere. Nah, di sini maksimal pengukuran ampere yang dapat diukur oleh avometer digital ini adalah 10 ampere. Jadi teman-teman kalau misalnya punya trafo 20 ampere jangan diukur pakai avometer digital yang seperti ini karena bisa rusak avometernya. Lebih baik menggunakan tang ampere aja, jangan menggunakan avometer digital seperti ini karena kita harus pastikan berapa ampere yang paling tinggi dapat dihitung oleh ampere digital. Gimana selanjutnya setelah pengukuran ampere? Saya mau ngebahas apa lagi? Saya mau ngebahas kenapa resistor di power amplifier ini dibedakan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Ada yang 5 watt, ada yang 1 watt, ada yang setengah watt seperti ini, teman-teman. Kenapa ya seperti itu? Kalian pengen tahu? Atau who cares? Kalau kalian nonton ini pasti kalian peduli ya. Karena pasti ada jawaban tertentu kenapa resistor itu dibedakan. Ya karena nggak terbakar. Resistor itu dibedakan, jawabannya adalah supaya dia nggak terbakar setelah dialiri arus listrik. Arus listrik itu ada dua, teman-teman. Ada alternating current atau disingkat AC atau AC, kemudian direct current atau yang disingkat DC atau DC. Dan jangan lupa untuk subscribe, membagikan video ini ke teman-teman kalian, dan klik like kalau misalnya kalian suka sama video ini. Sekarang saya tunjukin ke kalian gambarnya di sebelah kanan. Kalian bisa perhatikan gambar yang ada sekarang ini. Kalian perhatikan coba di sini ada tertulis R1 0,22 ohm. Kemudian ada R2 330 ohm. Keduanya adalah resistor yang di seri, teman-teman. Jadi V124 input DC yang saya masukkan di sini 24 volt, dan jalur positif dari input DC tadi saya sambungkan ke resistor 1 yang besarnya adalah 0,22 ohm. Ini 5 watt 0,22 ohm, teman-teman. Yang ini nih 5 watt 0,22 ohm. Kemudian di R2 330 ohm. Saya ambil 330 ohmnya random aja, nggak ada di dalam rangkaian, tapi ada di dalam skemanya. Nanti kapan-kapan saya tunjukin skema dari power amplifier ini. Kalau misalnya kalian pengen ngerakit sendiri, monggo. Nah, kenapa kok resistor R1 di sini nggak ditulis R1 ya, tapi di skema yang saya buat saya tulis R1. Kenapa kok R1-nya dikasih watt yang besar sampai 5 watt 0,22 ohm? Pertanyaannya seperti itu. Kita bahas soal ininya dulu ya. Kita bahas soal ampernya dulu. Tegangannya nanti menyusul, atau kalau perlu di video kali ini saya tunjukin sebagian. Nah, teman-teman, di sini di R1 itu kalau diukur wattnya itu berapa? Teman-teman bisa lihat di dalam kurung R1 itu. R1 wattnya adalah 1,750 watt. Dan rumus untuk menghitung watt adalah voltase dikali ampere. Nah, gitu ya. Pertanyaannya, ampere yang mengalir di R1 dan R2 setelah dialiri arus listrik DC itu berapa sih? Arus yang mengalir berapa ampere? Arus yang mengalir adalah sebesar 0,073. 0,073 ampere. Nah, karena rumus dari daya atau watt adalah voltase dikali ampere, maka dari itu voltasenya kita kalikan dengan ampere. Voltasenya adalah 23,984 volt dan ampernya 0,073. Itu dikalikan sama dengan
1,750 atau 1,750 ohm. 1,750 ohm. 1,750 watt, teman-teman. Jadi karena besarnya ampere karena besarnya dayanya adalah 1,750 ohm, 750 ohm lagi, 1,750 watt. Kalau misalnya kita kasih resistor sebesar 1 watt seperti ini, dia nanti bakal kebakar, teman-teman, bakal terbakar. Jadi supaya nggak terbakar gimana? Harus kita kasih resistor yang nilainya di atas 1,750 ohm. Biasanya ada resistor berapa watt maksudnya, berapa watt yang dibuat sama pabrik. Biasanya ada yang 2 watt. Nah, kita bisa kasih 2 watt gitu, 2 watt 0,22 ohm. Tapi kenapa di rangkaian ini dikasih 5 watt 0,22 ohm? Nah, ini yang jadi pertanyaan, teman-teman. Apa rangkaiannya salah? Enggak, rangkaiannya benar. Sekali lagi saya kasih disclaimer, rangkaian ini benar dan bagus. Saya cuman menghitung aja, kenapa kok resistor ini dikasih 5 watt 0,22 ohm. Kenapa dikasih 5 watt gitu? Padahal kalau menurut perhitungan dari skema yang saya lihat, resistor yang di seri memang benar ada 0,22 ohm dan 330 ohm. Dan kalau misalnya dihitung menggunakan rumus, wattnya harusnya cuma 1,750. Tapi kenapa dikasih 5 watt? Kenapa nggak dikasih 2 watt? Pertimbangannya adalah karena pertama, insinyur yang membuat ini atau perakit amplifier OCL ini melihat dari beberapa yang saya dapat asumsikan ya, saya dapat kira-kira maksudnya, itu yang bikin udah mempertimbangkan yang pertama ketahanannya. Bisa jadi kalau dikasih 2 watt ketika ada over ampere atau over voltage atau kita salah ngerakit, karena ini kan dijual untuk umum ya. Jadi harus ada orang yang masang ini, dan yang masang atau yang ngerakit ampli ini kan nggak selalu orang yang pandai di dalam elektronik. Jadi mungkin bisa jadi dikasih watt yang lebih besar supaya apabila ada kesalahan, amplifier ini masih bisa digunakan dan resistornya nggak sampai terbakar. Karena kalau misalnya dikasih 2 watt misalnya, ada kesalahan pemasangan, terus resistor sampai terbakar, dapat dipastikan biasanya orang yang nggak terlatih di dalam bidang elektronik atau yang gampang kecewa dengan apa yang dibeli, pasti dia bakal memberikan penilaian bahwasanya amplifier ini nggak baik gitu, atau nggak bagus, masa baru kayak gini aja udah terbakar kayak gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Ada 2 pilihan kenapa penciptanya menggunakan resistor 5 watt. Ya, padahal kalau misalnya kita ukur menggunakan rumus, watt yang dibutuhkan adalah 1,750 atau 1,750 watt gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman, kenapa kok yang dikalikan untuk R1? Kenapa kok R1 yang dibesarkan bukan R2? Padahal dia di seri ya gitu. Itu kadang-kadang jadi pertanyaan juga. Kenapa kok nggak R2-nya yang dibesarkan? Padahal kan arus yang mengalir di kedua resistor ini kan sama-sama 0,073. Tapi kenapa kok yang dihitung, kenapa kok resistor yang dibesarkan cuman resistor yang 0,22 ya? Ya karena resistor yang 0,22 kalau misalnya dikalikan ampere yang melewatinya, wattnya lebih besar gitu. Dan kalau yang R2 kan cuma 0,00168 watt. Jadi kalau misalnya kita pakai resistor yang sekecil ini setengah watt ya masih bagus gitu, karena toleransinya masih jauh banget ya dari setengah watt. Bahkan ini nilainya adalah 0,00168 watt. Itu kecil banget, teman-teman. Bisa jadi pakai resistor SMD mungkin nggak apa-apa, tapi saya belum coba resistor yang gedenya Styler tuh, teman-teman, yang gede segini nih. Ya, saya nggak mungkin ngejelasin lebih lanjut karena teman-teman mungkin udah paham soal itu. Dan ini adalah penjelasan untuk
teman-teman yang belum paham atau yang baru mengenal rangkaian elektronik atau komponen-komponen elektronik. Nah, ada pertanyaan lagi. Gimana sih kok R1 yang dibesarkan gitu wattnya, bukan R2? Yaitu tadi karena wattnya beda. Kalau misalnya kita ukur gini teman-teman, kalau misalnya kita mengukur, cara kita mengukur resistor yang pertama atau R1 0,22 ohm itu adalah dengan menempelkan probe avometer seperti di gambar XM1 itu adalah resistor yang pertama. Oh bukan, itu adalah cara mengukur resistor yang kedua. Di XMM1 yang nilai voltasenya adalah 0,016 volt, itu adalah cara mengukur voltase untuk resistor yang kedua atau R2. Jadi caranya seperti itu, kutub positif ditempelin di positifnya input, kemudian yang negatifnya ditempelin di tengah-tengah antara kedua resistor yang di seri. Jadi pertengahan antara 0,22 ohm dan 330 ohm. Itulah cara mengukur resistor yang kedua, teman-teman. Jangan kebalik ya, ini hampir-hampir menipu gambarnya. Tapi mengukurnya memang seperti itu, karena arus itu mengalir dari positif ke negatif. Jadi kalau misalnya kita mengukurnya seperti XMM3, positifnya kita taruh di tengah antara resistor 1 dan R2, kemudian yang negatif avometernya kita tempelin di ujung dari resistor 2 yang lambung langsung ke negatif input, itu artinya mengukur R1, teman-teman, gitu. Jadi R1 itu tegangannya adalah 23,984 ohm. Jadi setelah tegangan itu masuk ke resistor nomor 1, maka bisa dihitung. Jadi ya kita ngukurnya kutub positifnya itu setelah R1, teman-teman, kayak gitu. Kalau kita ngukur R2, kita bisa perhatikan XMM1 tadi yang sebelah kanan atas itu yang besarnya 0,016 ohm. Mengukur R2-nya ya, waktu mengukurnya negatifnya ditaruh di tengah-tengah antara resistor 1 dan resistor 2, di pertemuan antara resistor 1 dan resistor 2. Seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Ya memang seperti itu, karena positifnya tuh ya ditempelin di R1 yang ujung atas itu, kayak gitu. Moga-moga kalian paham. Kalau nggak paham nanti bakal saya coba pakai bahasa yang lain sesuai sama gaya penerimaan kalian, gitu ya. Ya moga-moga aja deh paham ya. Saya rasa teman-teman paham kok, karena kalian pasti adalah orang yang cerdas. Saya yakin itu. Karena kalau nggak cerdas nggak mungkin kalian mau nonton video yang kayak gini ya. Nah gitulah teman-teman, kenapa resistor itu dibedakan besarnya antara 5 watt, 1 watt, setengah watt, seperti ini. Dan kemarin ada pertanyaan dari teman-teman yang komentar di kolom komentar untuk ngebahas soal amplifier ini. Dan saya sebutkan waktu itu di video yang saya udah upload itu, dioda IN4148 itu bukan dioda Zener ya, bukan dioda Zener dia. Dioda IN4148 adalah dioda biasa, cuman bentuknya aja yang kayak Zener. Itu alasannya kenapa saya kurang tahu. Kenapa kok bentuknya hampir sama kayak Zener, dan hampir-hampir kita agak-agak tertipu. Padahal Zener kayaknya Zener, tampilannya Zener padahal bukan. Seperti itu ya teman-teman. Nah ya, moga-moga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya di pembahasan yang mungkin lebih bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.